9 sifat kasih karunia. 9 sifat kasih karunia, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah transaksional, ya. Jadi ada pertukaran antara surga dan bumi. Lalu yang kedua, bersifat penebusan, ya. Lalu yang ketiga, konfrontasi, ya. Lalu yang keempat, minggu lalu, reformasi. Maka yang kelima pada hari ini adalah komprehensif. Ya, saya ulangi lagi, komprehensif. Yang pertama transaksional, yang kedua penebusan, yang ketiga konfrontasi, yang keempat reformasi, dan yang kelima komprehensif. Kalau kita lihat arti daripada kata komprehensif itu artinya luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Jadi ini adalah sebuah keadaan di mana menjelaskan secara lengkap, luas, dan memberikan wawasan yang lebih. Jadi kalau dikatakan sifat kasih karunia itu komprehensif, artinya kasih karunia itu bisa tertuju pada setiap bagian di dalam kehidupan kita, ya. Baik kita yang masih kuliah, baik yang sudah berumah tangga, baik kita yang pria, baik yang wanita, baik yang sekolah, yang bisnis, yang bekerja, dan lain-lain area kehidupan kita. Kasih karunia itu sifatnya menyeluruh dan bisa tertuju pada setiap bagian di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 10 ya. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 3 ayat 8 sampai 10. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, ya. Itu isi daripada Efesus pasal 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Jadi artinya kasih karunia Tuhan yang sifatnya komprehensif itu bukan kasih karunia yang kecil, bukan kasih karunia yang sempit, bukan kasih karunia yang untuk orang-orang tertentu, bukan. Tetapi kasih karunia itu sangat besar, sangat lebar, sangat beragam, ya, beragam. Arti daripada beragam itu artinya banyak wujudnya, banyak bentuknya, sekalipun berbeda-beda, ya. Berbeda-beda itu artinya kalau diumpamakan seperti warna, ya. Ada warna putih, hitam, merah, biru, ungu, coklat, ya. Bermacam-macam warna. Jadi kasih karunia itu juga berbagai macam ragamnya dan tersedia untuk semua kalangan, semua orang. Apapun bagian dalam hidup kita yang memerlukan penyelarasan, maka kasih karunia dapat menyentuhnya. Kasih karunia ini komprehensif karena dia menyentuh setiap bagian di dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia itu akan membangun kehidupan kita. Dan kasih karunia itu akan memberikan kapasitas hikmat yang besar, yang luas, ya, yang memampukan kita untuk bisa memiliki pondasi yang kuat
luas, stabil, dan beraneka ragam. Alkitab menyebut bahwa kasih karunia ini proton, ya, proton itu bahasa Yunani, artinya yang pertama, artinya pondasi hidup kita semua berdasarkan kasih karunia Allah. Amin. Tidak boleh ada yang berkata bahwa aku kuat, aku hebat, aku bisa, aku mampu. Kalau tanpa kasih karunia, kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Seperti kalau kita membangun sebuah rumah, maka kita harus memulai dengan pondasi. Sama juga ketika kita membangun kehidupan kita, maka kita harus memulainya dengan kasih karunia. Karena kasih karunia itu sekali lagi merupakan pondasi di dalam kehidupan kita, ya. Dan sekarang kita akan menyaksikan video yang pertama tentang penjelasan dari kasih karunia yang bersifat komprehensif. Grace that we have in our Congress is comprehensive. It addresses every area of our life. It's been said, Dr. Woodruff has been asked this question, what kind of marriage counseling do you do, Dr. Woodruff? And he says this, he says, I don't do marriage counseling. And what he's saying is this, he says, I'm offering the kingdom, and therefore we must respond to the kingdom of God. The kingdom of God, again, touches every area of our lives, touches your marriage, touches your man or womanhood. It touches raising children, touches business ethics. It touches every area of life. That is the grace that is in our Congress. That's why Dr. Woodruff says, I don't do marriage counseling. What I give to you is I give to you the reality of a thing called the kingdom of God that does have rules and regulations within it. All right? There are parameters that the kingdom says this is a correct way to live. And that's the grace that we have inside our world. That's the grace that you want. It's like, wait a minute, I want a comprehensive grace. I want it broad-based. Ephesians, let's go to there real quick. Ephesians 3, 8 through 10. Paul says this, to me, who am less than the rest of all the saints, this grace was given. All right, remember we talked about that. Grace was given, so it's ours. It's given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see. We've read this scripture many times through the years, to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ, to the intent that now the manifold wisdom of God, and that's the phrase I want to key in, the manifold wisdom of God might be known by the church to the principalities and the powers in heavenly places. So we want to talk about the comprehensive nature. It's not a narrow stream of grace. It's very wide and very broad. And Paul identifies that, saying the grace given to me was manifold. You see this in the life of Dr. Woodruff. You see that inside our Congress. The word manifold means multifaceted. It means variegated. It means multifarious, which actually means, let me give you some definitions. One, it means having many features of various forms. So it's not a narrow stream. It's a broad grace that can touch any area of life. It means diverse, as in changing of colors, from red to green to yellow to purple. Again, very diverse. Number three, having many aspects or many characteristics to it. And you need to know that. The grace for your life. You might say, well, I don't know if there's grace in this area of my life for change. And I can say to you, I don't care what area you have, this grace is comprehensive. It will take you out of whatever you're at, wherever you've been bent or wherever you've been made crooked or wherever you need alignment in your life. The TI, we have a grace of this Congress that touches everything. In your marriage, in your family, in your heart, in your mind, every area of your life, all right? So the grace carries a wide bandwidth, and I want you to write that down, wide bandwidth. It carries a wide bandwidth of wisdom that allows the creation of a strong, broad, stable, and diverse foundation. Hence, we call it the proton grace. That's what the scripture calls it, the proton, the first
the first among equals. It's the primary. And we know that when you build the foundation of the house, that foundation is broad and deep and has to be strong, and that's the kind of comprehensive grace that we live in. No matter where you're at, there's a grace there to help you rebuild the foundations inside your house. All right? Number 6, it is prophetic. Ya, jadi tentang komprehensif ini kita tahu bahwa kasih karunia itu yang Tuhan sediakan bagi kita sangat besar, sangat luas, sangat dalam, bagaikan sebuah pondasi, dan itu menyentuh setiap bagian di dalam kehidupan kita, ya. Dan siapapun kita, kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita. Baik kita yang ada di kota, baik kita yang ada di desa, baik kita yang ada di Jawa, baik kita yang ada di pulau-pulau, semua tersedia kasih karunia Allah, ya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bahwa aku tidak dikasih Tuhan, Tuhan tidak mendengar doaku, ya, atau hal yang lain-lainnya, tetapi terima kasih karunia itu dan berjalan di dalam kasih karunia itu, maka engkau akan mengalami bahwa kasih karunia Allah yang luas, dalam, hebat, dan sangat beraneka ragam itu tersedia untuk saya dan Anda semua. Amin. Berikutnya ya, kita akan mendengarkan video tentang penjelasan di mana seperti yang Ibu sudah katakan bahwa pada tanggal 19 September atau Sabtu depan jam 5 sore, seluruh dunia akan berdoa bersama-sama di dalam GDO, Global Prayer Offering, ya. Jadi kalau mendengar kata offering itu artinya persembahan. Nah, dalam pandangan kita seringkali kalau bicara tentang persembahan itu seperti uang gitu ya. Nah, tapi ini kita mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi hidup kita inilah sebuah persembahan di hadapan Tuhan, ya. Oleh sebab itu mari kita akan saksikan video berikut ini. Suara. Saya ingin memulai dengan pernyataan ini. Krisis adalah saatnya penuaian. Yohanes 4:35 mengatakan, bukankah kau mengatakan masih 4 bulan baru datang penuaian? Lihatlah, aku berkata kepadamu, ini adalah Yesus yang berbicara. Aku berkata kepadamu, angkatlah matamu sekarang dan lihatlah ladang karena sudah matang untuk dituai. Angkat matamu. Apa yang harus Anda lihat atau apa yang Tuhan ingin kita lihat tidak dapat dilihat hanya dalam melihat struktur bumi. Ini adalah waktu persepsi Allah. Karena ladang ini adalah kita berada di jalan raya menuju blok arsitektural besar dari aktivitas itu berdiri di samping dan mengambil percaya tidak yang berdatang orang kudus adalah akan datang. Itulah blok yang kedua yang saya lihat di jalan. Kekacauan ini adalah pengikut awal dari komunitas operatif ini sepanjang tahun 2020 itu. Kita akan mengutuni seperti berada tepat di ujung aliran yang tak pernah berakhir selamanya dan seluruh kongres di masa depan. Ya, jadi GDO, Global Prayer Offering itu sekali lagi akan diselenggarakan Sabtu depan ya, jam 5
dan kita akan melaksanakannya bersama-sama dengan. Halo, bisa dengar ya? Selanjutnya kita akan melihat video lanjutan tentang penjelasan daripada doa sedunia tersebut. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk orang kudus dan pengurus kongres di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berbicara denganmu. Semua orang tahu kita sedang berada di tengah-tengah krisis besar. Krisis ada di sekitar kita, itu telah melanda bumi, dan tidak ada negara yang dikecualikan. Kami telah melihat negara-negara kuat dipermalukan. Kami telah melihat para pemimpin hebat menjadi bingung. Kami telah melihat institusi besar yang telah dibangun selama beberapa dekade tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Mata kita belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan tampaknya semakin mungkin saat kita memandang krisis yang sedang berlangsung, dan tampaknya tidak ada akhir yang terlihat, bahwa ini sebenarnya mungkin awal dari kesedihan. Yang sangat kami yakini adalah bahwa tangan Tuhan ada di belakang ini, dan bahwa kekuatan Tuhan sedang berjalan di bumi. Ada kegelapan di sekitar kita. Orang-orang berada dalam kebingungan dan kekacauan. Hati mereka down karena takut. Seperti firman Tuhan yang diberitakan. Tapi cukup aneh dalam kerajaan Tuhan di dalam hati kita. Karena Alkitab memang mengatakan, kerajaan Allah tidak muncul dari penampilan luar. Kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Dan di dalam hati kita, di dalam diri kita, tampaknya ada pengangkatan. Sesuatu diangkat di dalam hati kita. Kita merasa diperkuat. Kami merasa yakin. Kami merasakan rasa percaya diri. Itulah yang dimaksud dan pengangkatan. Rasa percaya diri, rasa otoritas, perasaan bahwa semua baik-baik saja dalam hati kita. Meskipun mata kita melihat kekacauan di luar. Di luar banyak hal sedang runtuh, tetapi di suatu tempat di dalam diri kita, sepertinya ada kesaksian, ada suara, ada proklamasi, kesaksian yang datang dari alam atas bahwa aku menyertaimu, aku bersamamu, kata Tuhan. Jadi kita hidup di dalam dikotomi ini. Kita hidup dalam keadaan dualitas spiritual yang luar biasa ini. Di mana di luar sekitar kita, secara logis melihat kehancuran. Kita tidak melihat akhir dalam wawasan. Kita tidak melihat jawaban. Tapi dalam diri kita ada harapan yang meningkat, ada kemenangan yang meningkat, ada komunitas yang meningkat, dan sangat penting, ada peningkatan kejernihan penglihatan. Kita bisa melihat, kami bisa melihat, kita tahu, kita menjadi lebih profetik dan intens. Dan saya berharap ini adalah pengalaman dari setiap orang kudus kongres yang saya bicarakan hari ini. Anda merasa diri Anda menjadi lebih profetik, makna lebih profetik, lebih selaras dan apa yang Tuhan katakan, lebih selaras dengan pikiran dan hati Tuhan, dan lebih selaras dengan hati Anda, bukan dari pemikiran logis Anda, bukan dari alasan rasional Anda, tetapi dari dalam diri Anda ada peningkatan iman dan keselarasan persepsi Anda, dan persepsi Anda dengan apa yang Tuhan katakan dari alam atas. Jadi kita bisa melihat dikotomi antara sistem yang gagal di bumi dan sistem yang bangkit dan memberdayakan kerajaan Allah. Dan saya ingin memastikan di sinilah kita sekarang. Jika Anda adalah orang percaya kongres, di sinilah Anda berada, di sinilah lokasi kongres Anda. Di sinilah Tuhan berdiri, di sini aliran kasih karunia bagi kita saat ini. Kamu kuat, Anda berwenang, Anda diberdayakan, Anda penuh harapan. Harapan Anda tidak akan membuat Anda malu. Anda penuh harapan, Anda penuh dengan iman, dan Anda menjadi semakin profetik setiap hari. Dan seperti yang saya katakan pada semua orang di kongres di seluruh dunia,
Para bapak pulang ke rumah dan mengurus rumah Anda. Para ibu berbalik dan benar-benar menjaga rumah Anda. Jaga keluarga Anda, anak-anak Anda. Bagi Anda yang lajang, bergantung pada hubungan Anda, teman Anda. Bersihkan hubungan Anda. Bangun persahabatan, cintai komunitas Anda. Berdiri teguh, jangan berbuat dosa. Jangan membelok, jangan menyerah perjuangan, jangan berubah pikiran. Jangan keluar dari jalur. Tetap kuat dan tegas dan didorong di tengah apa yang Tuhan lakukan kepada kita hari ini. Jadi itulah dorongan kuat saya kepada Anda, berbicara kepada Anda dari inti Kongres. Dan saya sampaikan salam dan doa dari seluruh GCL, Dewan Pimpinan Kongres, Dewan Pimpinan Inti Kongres. Kami sampaikan salam kami dari semua koordinator GCL kami. Kami ucapkan kepada Anda, kami mengasihimu, kami mendukung Anda. Kami memikirkan Anda, untuk Anda kami bekerja, untuk Anda kami lakukan ini. Anda adalah objek Tuhan, Anda adalah akhir dari tujuan Tuhan, Anda adalah apa yang dipikirkan Tuhan, orang-orang kudus di Kongres. Dan kami mengirimkan cinta dan perhatian kami kepada Anda, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, dan mendengar suara saya dalam bahasa apapun pesan ini dikirimkan kepada Anda. Kami sayang padamu, kami peduli untuk Anda, kami memikirkan Anda dan kami menuntun Anda ke dalam hal-hal tentang Tuhan dengan hati-hati dan dengan kemurnian dan dengan kebijaksanaan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami memberi Anda jaminan bahwa di dalam benteng dan tempat perlindungan Kongres Anda aman dan terjamin. Dinding Kongres tetap kuat. Gerbang Kongres tetap tidak tertutup. Penjaga kami berdiri di atas tembok kami. Pedang kami tajam, itulah firman Tuhan. Risai iman kita tidak dapat ditembus. Kami baik-baik saja dan kami berjalan maju dengan sukacita. Saya ingin kegembiraan menyebar di seluruh Kongres. Saya ingin roh sukacita dan roh, ya, Tuhan telah membawa saya ke tempat ini. Saya dipimpin dengan baik. Saya menuju Tuhan. Angkat matamu menatap Tuhan. Orang yang memimpin kami ada bersama kami dan saya mendorong Anda untuk hari ini. Saya ingin memberitahu Anda dan memberitahu Anda tujuan, kemana tujuan kami dan apa yang kami lakukan. Aku berbicara pada seluruh Kongres dan kata-kata saya ini menyebar ke semua gereja dan dalam semua bahasa. Dan akan didengar oleh seluruh Kongres. Jadi hanya dengan duduk di sana mendengarkan saya, Anda memiliki pengalaman di seluruh Kongres. Dengarkan suaraku dimanapun Anda duduk. Apakah Anda berada di Kinshasa atau Wellington, Selandia Baru, apakah di Lusaka, Zambia atau London atau Inggris. Aku ingin Anda tahu bahwa Anda terdengar seperti di Eswatini, terdengar dalam bahasa Hindi, terdengar di Brasil, terdengar di Kepulauan Solomon, di India. Kami mendengarkan satu pesan yang membuat kami bersatu dan mengingatkan kami bahwa kami satu dan bersatu dalam misi Kongres ini. Jadi saya ingin bicara dengan Anda tentang CWBN, yaitu Kongres WBN NOK, Kongres WBN NOK. Dan dengan kata mengetuk itu maksud saya seperti gambaran seseorang di luar dan mengetuk pintu Anda, mengetuk pintu Anda. Kita sedang mengetuk pintu Tuhan. Itulah yang saya maksud dengan NOK. Jadi jika saya mengucapkan kata NOK, saya ingin Anda memiliki gambaran ini di benak Anda tentang sekelompok orang, seluruh peradaban, bersama-sama mengetuk pintu keabadian, mengetuk pintu Tuhan. Dan itulah yang saya sampaikan kepada Anda hari ini dan bicara tentang hal-hal yang mengelilinginya. The Kongres WBN NOK, jeritan dari dalam krisis, teriakan dari dalam krisis. Nah, Anda tahu orang kudus dan pengurus Kongres, transformasi imperatif telah menjadi pengalaman yang luar biasa bagi seluruh Kongres. Dan kami menjalani transformasi imperatif dan masing-masing kita memiliki pengalaman. Kami menangis, kami mendengarkan Tuhan. Kami mengikuti Tuhan dan itu bukanlah pengalaman yang terjadi, itu masih terjadi dan itu akan tetap bersama kita selama di sini sampai kita mencapai akhir perjalanan.
Itu adalah perintah dari Tuhan, perintah dari Tuhan. Dan kita sedang diubahkan. Dan saya masih ingin kita masing-masing terlibat dan apa yang Tuhan katakan pada kita. Untuk terlibat dan apa yang terjadi di hati kita. Untuk mengingat dan melatih lagi apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Apa yang muncul di hati Anda sebagai perintah dari Tuhan. Saya ingin kita semua menyadari hal itu. Jangan biarkan berlalu waktu membuat dampak TI dari transformasi imperatif menjadi semakin berkurang dalam diri Anda. Jaga agar Anda tetap hidup kuat di dalam hati kita. Dan jika kita telah menjadi, bisa kita katakan sebagai pengalaman transformasi dan pengalaman besar bagi seluruh kongres. Orang kudus, sekarang kita harus melangkah lebih jauh dari TI. Kita harus mulai beralih ke hal berikutnya yang Tuhan perintahkan pada kita. Jadi pesan dari saya hari ini kepada Anda adalah aktivasi dari pembalikan arah itu. Itu perputaran dalam penekanan kami. Bukan di hati kami, bukan dalam aplikasi hidup kami, tetapi dalam penekanan kami. Dalam penekanan luas kongres kami dari transformasi imperatif menuju apa yang Tuhan katakan sekarang. Mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa pada masa kita saudara kita dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir kuno, awanlah yang memimpin jalan. Mari kita pergi ke Bilangan 9 ayat 18 dan 21. Kita akan kembali kepada zaman Musa. Dan kita mendengarkan Musa memimpin orang-orang. Dan kita melihat teknologi atau sistem yang terjadi di sekitar mereka. Saat mereka dipimpin oleh Tuhan. Ayat 18 mengatakan, dengan cara ini mereka melakukan perjalanan. Dan mereka berkemah atas perintah Tuhan kemanapun Dia menyuruh mereka pergi. Kata-kata yang sangat penting. Dan kami mengeluarkan ini dari zaman kuno dan kami membawa prinsip perjalanan ini. Prinsip-prinsip ini tentang orang-orang yang bergerak dan berinteraksi dengan Tuhan yang memimpin mereka. Kami membawa prinsip itu ke dalam situasi kami hari ini. Melepaskannya dari realitas historis, tetapi menyimpan prinsip kekal dari Tuhan dan membawanya dalam situasi kami. Beginilah orang-orang yang bergerak dari sini ke sana, yang dalam perjalanan dipimpin oleh Tuhan. Ini adalah prinsip untuk interaksi mereka dengan Tuhan. Dan kami berkata bahwa kami ingin prinsip yang sama bekerja di tengah-tengah kita. Dengan cara ini mereka melakukan perjalanan dan mereka berkemah atas perintah Tuhan kemanapun Dia menyuruh mereka pergi. Dan kemudian mereka tetap tinggal di kemah selama awan menutupi kemah itu. Ayat 21. Kadang-kadang awan hanya tinggal semalam dan terangkat keesokan paginya. Terkadang Anda tahu awan akan bertahan cukup lama. Ada jam waktu dari surga. Ada sesuatu yang memandu pawai ini. Bukan atmosfer, bukan iklim, bukan geografis. Hal itu tidak menentukan ritme masyarakat. Seluruh peradaban manusia ini. 600.000 pria. Selain wanita dan anak-anak berasal dari Mesir kuno, mungkin lebih dari 1,5 juta, 2 juta orang keluar dari Mesir kuno. Ada tekad yang datang dari dimensi lain yang memimpin mereka, yang memberitahu mereka pindah sekarang, berhenti di sini. Dan itu termanifestasi di hadapan mereka dalam awan yang terlihat. Ayat 21, terkadang awan hanya tinggal semalam dan terangkat keesokan paginya. Tapi siang atau malam, ketika awan terangkat, orang-orang membongkar kemah dan mereka pindah. Itu tidak bergantung pada apa yang nyaman bagi mereka atau tidak. Bisa jadi tengah malam awan mulai bergerak atau tiang api bergerak. Karena awan itu terwujud dalam kegelapan malam sebagai tiang api yang mendung di depan tuan rumah. Siang atau malam, ketika awan itu mengangkat, orang-orang membongkar perkemahan dan melanjutkan perjalanan. Jadi pergerakan mereka tidak ditentukan oleh kenyamanan mereka. Itu tidak ditentukan oleh preferensi mereka. Dan kami menginginkan hal yang sama dalam diri kita. Bahwa pergerakan kita ke depan tidak ditentukan oleh preferensi kita atau apa yang nyaman atau oleh apa yang masuk akal.
Kami menyerahkan kekuatan pengambilan keputusan dari gerakan kami kembali ke tempat semula, kembali ke alam atas, dan kami berkata, Tuhan, jika Kau mau kami untuk berputar, kami berpindah ke sesuatu yang baru. Jika kami diberitahu bahwa Kau sekarang mengalihkan penekanan-Mu ke hal yang baru, kami berpindah bersamamu. Kami senang, kami membongkar kemah, mengalihkan pandangan kami, mengubah penekanan kami, mulai terlibat dalam hal berikut yang Kau lakukan. Kami mengubah perhatian penuh kami dan keinginan kami terhadap apa yang Tuhan lakukan selanjutnya. Kami dipimpin secara spiritual oleh alam atas. Jadi kita dapat mengatakan sekarang awan kita terangkat. Sudah waktunya orang percaya Kau yang terkasih untuk membongkar kemah di Kongres. Dan inilah waktunya untuk melanjutkan. Terkadang awan hanya bertahan semalam. Atau kita harus mengatakan terkadang awan tetap berada di transformasi imperatif. Dan selama awan tetap berada di transformasi imperatif, mereka tetap di sana, mereka fokus di sana. Mereka sebenarnya menerapkan apa yang Tuhan inginkan dalam konteks itu di sana. Tetapi siang atau malam, ketika awan itu terangkat, orang-orang membongkar kemah dan pindah. Awan mulai terangkat. Mari kita bongkar dalam jalan perjalanan. Jadi kami berada pada apa yang kami sebut Kongres WBN NOK. Dan kami menyebutnya NOK, ketukan satu. Karena akan ada lebih banyak ketukan. Kami akan mengetuk lagi dan lagi dan lagi. Kami akan mengetuk lagi pada tahun 2020. Kami akan mengetuk 2021. Ini Kongres WBN ketukan nomor 1. Dan saya mau mengumumkan bahwa Kongres akan bersatu sebagai satu orang. Kami akan mengetuk pintu Tuhan sekali lagi pada hari Sabtu, 19 September 2 tahun ini, 2020. Sabtu, 19 September tahun ini, 2020. Sekarang dengan memberi Anda tanggal itu, saya ingin seluruh realitas dan perencanaan Anda dan keadaan Anda, baik yang Anda kendalikan maupun yang tidak Anda kendalikan, mulai mengubah diri mereka sendiri sekitar tanggal ini yang diberikan oleh Tuhan. Jika Anda sudah merencanakan sesuatu, pikirkan tentang menyesuaikan rencana Anda. Dan jika ada hal-hal yang terjadi sekitar Anda yang berada di luar kendali Anda, kami percaya Tuhan mulai mengubah dan mengubah keadaan Anda sehingga Anda menjadi bagian ketukan satu pada hari Sabtu 19 September 2020. Ini adalah momen yang sangat penting dalam perjalanan persekutuan kita. Terakhir kali kita semua mengetuk pintu Tuhan adalah pada hari persembahan global setahun yang lalu, hampir setahun yang lalu. Itu terjadi pada Oktober 2019. Hari persembahan global yang agung. Dan kekuatan apa, suara yang luar biasa yang bangkit bagi Tuhan pada hari itu. Kami tidak pernah bisa melupakannya. Itu adalah salah satu rambu besar yang ditempatkan di sepanjang jalan. Di sepanjang jalur perjalanan terkadang Anda mendapatkan gambaran bahwa kita telah datang ke suatu tempat dan Tuhan menanamkan petunjuk arah yang sangat besar pada titik itu. Kembali ke zaman kuno sebagai perjalanan para leluhur kuno. Kadang mereka datang ke tempat baru di dalam Tuhan dan mereka akan menumpuk batu dan membuat penanda sepanjang jalan. Dan bertahun-tahun kemudian orang akan berkata, apa arti tumpukan batu ini? Dan mereka akan berkata, di sini Abraham datang ke tempat ini. Di sini Yakub berkemah. Penanda di sepanjang perjalanan spiritual kita yang memberi kita rasa kejelasan dan arsitektur misi. Dan hari persembahan global adalah penanda yang sangat besar dan kuat serta tempat awal dari aktivitas baru. Jadi hari persembahan global atau GDO, kita ingat itu terjadi 1 tahun lalu. Tapi sekarang kita akan mengetuk lagi. Dan ini bukan GDO, ini disebut NOK, dan kami akan mengetuk lagi tanggalnya Sabtu 19 September tahun 2020. Saya ingin bicara sedikit tentang beberapa perbedaan penting antara hari persembahan global dan NOK nomor 1.
Dan mengapa kita perlu menyadari semua perbedaan ini? Nah, yang sangat penting, GDO atau Hari Persembahan Global diekspresikan dalam pertemuan besar di seluruh dunia dan merupakan ekspresi luas kongres terakhir dari arsitektur kongres yang terakhir. Untuk GDO, kami kumpulkan masa itu penting. Ukuran numerikal dan pertemuan itu penting. Tentu saja beberapa dari Anda berkumpul di gereja Anda masing-masing. Tapi pada umumnya di seluruh dunia gereja berkumpul, komunitas berkumpul dalam pertemuan besar-besaran yang terdiri dari ratusan, ribuan. Pertemuan berkumpul, suara orang-orang kudus terdengar di udara. Penting kami ungkapkan dalam Hari Persembahan Global ukuran numerik kami, kekuatan kami untuk bersatu. Ada misi dari Tuhan di dalamnya. Dan juga itu adalah pertemuan besar kongres terakhir sebelum kita mulai mengubah arsitektur kepemimpinan kongres. Sebelum kata kepemimpinan dialihkan ke penata layanan, sebelum kami mulai menempatkan kami sebagai koordinator pengawasan dan fasilitator pembangunan, sebelum kami mulai mengurangi anggota kongres yang tidak layak dan yang tidak mau. GDO seperti horah terakhir. Itu adalah teriakan besar dari Orde Lama dan itu menghancurkan benda-benda di langit dan menerobos benda-benda di bumi dan memulai waktu baru dan era baru Tuhan. Sekarang lihat ke belakang, kita melihat bahwa kasus pertama, insiden atau laporan pertama COVID-19 terjadi pada bulan November, awal November, yang berarti bahwa orang pertama yang didiagnosis dengan virus baru yang belum pernah terlihat pada manusia ini tertular. Virus itu sekitar bulan Oktober, tepat setelah Hari Persembahan Global. Saat itulah seluruh krisis ini, benih dari krisis ini dimulai, tepat setelah kita berdoa. Dan sangat menarik untuk membuat hubungan antara keduanya. Bahwa kami berdoa dan Tuhan mulai menghakimi. Kami berdoa dan Tuhan mulai menghancurkan sistem bumi. Tapi itu adalah teriakan besar kongres yang terakhir. Sebelum Tuhan mulai mengubah bentuk dan arsitektur kongres menjadi armada baru. Menjadi tatanan baru akselerasi dan kecepatan. Itu adalah hal terakhir yang kami lakukan. Aspek yang sangat penting dari GDO. Hari Persembahan Global dikelola oleh koordinator regional kami. Saat ini kami tidak lagi memiliki koordinator regional. Kami memiliki GCL Global, koordinator kepemimpinan Kongres Global yang berbasis di seluruh dunia. Masing-masing tidak hanya memikul tanggung jawab regional, tapi masing-masing memikul beban dan tanggung jawab atas seluruh operasi Kongres di seluruh bumi. Demikian seruan terakhir Kongres yang dikelola sepenuhnya di tingkat regional oleh koordinator wilayah kita. Kekuatan Hari Persembahan Global dikaitkan dengan ukuran numerik pertemuan. Tuhan melahirkan hal-hal baru ke dalam Kongres melalui GDO. Musik baru diciptakan agar Kongres bisa bernyanyi bersama. Semangat baru kesatuan dan persatuan dilepaskan ke dalam Kongres melalui Hari Persembahan Global. Para orang kudus, dan ini sangat penting, orang kudus menjadi sangat sadar akan kekuatan mereka dan kemesraan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk pertama kalinya. Saya pikir Hari Persembahan Global melahirkan sesuatu yang baru dalam pikiran orang kudus. Mereka melihat sesuatu, orang kudus melihat sesuatu, para orang kudus merasakan sesuatu yang jatuh dari surga. Orang kudus menjadi sadar bahwa tunggu, ini adalah pekerjaan kita, kita perlu berdiri, ikut serta, dengar suara kita. Dan ungkapan yang saya buat sangat populer di Kongres, tidak ada yang bergerak tanpa orang kudus, tidak ada yang bergerak tanpa orang kudus. Dan di GDO, Hari Persembahan Global, saya mengajukan pernyataan baru yang saya ingin beresonansi dan bergema di hati orang kudus saat kita maju dalam setiap ketukan. Kami mengambilnya dari Hari Persembahan Global dan membawanya ke NOK nomor 1. Pernyataan itu adalah suara orang kudus, adalah suara kekuatan di sorga. Suara orang kudus adalah suara kekuatan di sorga.
selama Hari Persembahan Global, pemandangan Kongres sebagai peradaban global sejati, bergerak bersama, bersemangat bersama, diaktifkan bersama, bekerja bersama, dengan kuat dilepaskan di seluruh Kongres dan di dalam mentalitas setiap orang percaya. Tapi yang paling penting bagi orang percaya Kongres, kita bersama, kita semua bersama berdiri bahu-membahu, kita berseru kepada Tuhan bersama, dan Tuhan mendengarkan kita. Kita bersama-sama memanggil Tuhan, dan Tuhan mendengarkan kita. Nah, Hari Persembahan Global itu besar sekali. Terjadi seluruh penjuru bumi, lintas etnis, lintas negara, lintas bahasa, lintas budaya. Tetapi sekarang, aku ingin kita semua bersama-sama melakukan perjalanan. Kita semua bersama dimanapun Anda berada. Di pulau, di pantai, di kota, di desa. Kita semua bersama sebagai satu orang. Mari kita bersama-sama melakukan perjalanan sekarang kembali ke Trinidad, rumah saya di Karibia. Pusat Spiritual Kongres WBN. Mari kita semua melakukan perjalanan, tinggalkan tempat Anda berada. Ayo berangkat dari Mumbai, dari Pune, dari Papua Nugini, berangkat dari Kepulauan Solomon, ayo berangkat dari Paraguay, ayo berangkat dari Meksiko, dari Swedia, dari London. Mari kita berangkat dari Jerman, semua naik pesawat Tuhan. Ada penerbangan. Dan mari kita semua melakukan perjalanan ke Trinidad, ke Karibia, ke Pusat Spiritual Kongres WBN. Dan mari kita bersama-sama mencicipi dampak, frekuensi, dan atmosfer suara Kongres di inti dunia kita. Jadi kita akan mencicipi dampaknya, frekuensi, atmosfer suara Kongres di inti dunia kita. Dan ada alasan untuk melakukan ini, dan saya akan menjelaskannya nanti. Tetapi untuk saat ini, mari kita lakukan perjalanan bersama. Ikut denganku. Saatnya lepas landas. Mari kita menuju ke inti Kongres dan menghidupkan kembali momen-momen cuplikan singkat. Ini akan menjadi 6 menit. Hidupkan kembali momen suara dampak dari Hari Persembahan Global sebagai inti dari Kongres. Mohon perhatiannya dan biarkan jiwa Anda mengenali dampaknya, frekuensinya, suasananya. Saya akan membicarakannya nanti. Mari kita kembali ke inti dan rasakan cuplikan singkat GDO di inti Kongres. is ground zero. This is ground zero. Everything starts right here and right now with you. Everyone tell your neighbor, you are the trigger for a divine event. Tell them in your heart, pull the trigger now. Hallelujah.
Now lift up a shout unto God. The sound of the saints is the sound of power. Let it go up. 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 Let it go up unto you. It's the sound of the saints. For in the day of his power, his people will be willing volunteers. And God, as we declare, let these gifts of grace go forth. Let grace penetrate the walls of ignorance. Let grace break through the walls of abuse and cruelty. Let grace break through the walls of lies. Let grace shatter the houses of the false. Let grace break down the imprisoned. Let grace set the believers free. Let the sound of the Congress be heard as the sound of the whole body of Christ. We knock on the door of your heart. We knock with importunity. Hear the sound of the body of Christ. We knock upon your door, and every continent, in nations across this planet, the sound rising unto God. We knock upon the door. Hear the sound of the whole body of Christ. Hear the sound of the cries of the people from across the earth. For the next 24 hours, a sound, a frequency, a clamor, a noise, a worship will arise unto you. Open your ears, bask in what we offer. Bask in what we offer. Let the smoke and the incense fill the heavenly temples above, and let God be full of joy over his people. One last shout before we go. 1, 2, 3. Ya, itu pengalaman yang baik. Saya melihatnya bersama Anda, dan saya kembali ke aula itu dengan suara frekuensi teriakan orang-orang kudus. Jelas sekali bahwa surga terbuka, ada sesuatu yang naik, tidak hanya dari inti Kongres tapi di seluruh bumi. Dan ingat, apa yang baru saja Anda lihat adalah ground zero. Itulah inti. Itulah doa pertama selama 24 jam berikutnya setelah acara itu. Doa akan bergulir tepat di seluruh bumi. Itulah bentuk dari arsitektur persembahan global. Jadi itu adalah penembakan senjata pertama jika Anda mau katakan. Begitulah cara meledaknya. Itu adalah suara pertama yang muncul pada Tuhan, dan setelah itu akan menggelinding di seluruh bumi. Dan suara frekuensi terus menerus selama 24 jam berikutnya yang naik ke alam atas. Tapi untuk knock ini, untuk knock yang kita
kan pada hari Sabtu tanggal 19 September untuk NOC ini kita tidak akan berada di auditorium besar atau dalam kelompok besar. Faktanya kita mungkin sedang online dengan keluarga kita atau mungkin kita sendiri. Kita tidak akan dikelilingi oleh banyak orang, oleh suara saudara-saudari kita. Beberapa dari Anda tentu saja tergantung dari di mana Anda tinggal, mungkin dapat berkumpul bersama dalam kelompok atau gereja Anda, bahkan mungkin dapat berkumpul bersama tanpa melanggar peraturan keselamatan di tempat Anda tinggal. Tapi saya pikir banyak dari kita tidak akan berada dalam kelompok yang terdiri dari ribuan atau ratusan aula besar atau berdiri berdekatan atau saling bersentuhan atau berdoa bersama, saling berpelukan dan mengangkat suara kita dan menggema dari semangat saudara kita. Bukan itu masalahnya. Itu adalah persembahan global. Bukan itu masalahnya di sini. Kita mungkin online dengan keluarga kita atau kita sendiri tanpa kehadiran angka yang besar akan hilang. Tetapi saya ingin masing-masing dan setiap dari Anda mengingat dan membawa dalam hati Anda suara kekuatan, frekuensi intens, kebersamaan dan ledakan cahaya spiritual yang baru saja Anda contoh dalam cuplikan kecil hari persembahan global inti kongres. Itulah pesan yang saya cari saat Anda melihat video itu. Saya ingin suara itu, frekuensi itu tertanam di hati Anda. Anda tidak akan memiliki kehadiran fisik, tapi realitas spiritual, memori, suara, kekuatan, frekuensi intens, kebersamaan, dan semburan cahaya dari roh yang baru saja Anda contoh. Bahkan jika Anda sendiri sedang online di NOC, saya ingin ini menyelimuti Anda dan berada di sekitar Anda. Dan saya ingin doa Anda, meskipun volume amplitude suara doa Anda mungkin hanya satu orang yang berdoa di ruangan online. Saya ingin volume spiritual dan amplitude doa Anda sama dengan yang baru saja kita lihat. Dan saya ingin hal itu ada di hati dan pikiran Anda. Jadi semua orang kudus akan berdiri dalam roh dengan postur yang jelas dan tegas. Semua orang kudus kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang komunitas global yang menyatu. Komunitas global, kesatuan dalam arti tertentu. Saat Anda berdoa dimanapun Anda berada, di mana Anda berdoa dalam semangat inti. Saya ingin seluruh kongres menjadi inti. Jadi Anda mungkin berada di Nairobi, Kenya. Anda mungkin berada di rumah bersama keluarga Anda. Anda mungkin berada di Lagos, di Nigeria. Atau Anda mungkin berada di suatu tempat di Liberia. Tapi saya ingin Anda masing-masing ketika Anda berdoa, melihat komputer Anda dan sedang online. Saya ingin Anda berdoa dari tempat itu diinti, dari tempat spiritual diinti, dari tempat otoritas itu, dari tempat kekuatan itu, tempat semburan cahaya itu, tempat volume roh Allah itu. Saya ingin setiap orang dari kita memindahkan diri kita sendiri dan berdiri di tempat itu dalam roh dan membiarkan doamu naik dari tempat itu. Itulah arti melihat ekstra video itu. Ekstra video itu memberikan definisi luar dari lokasi spiritual yang setiap orang di kongres ini pada hari Sabtu 19 September akan berdiri untuk mengangkat doa Anda kepada Tuhan. Disitulah letak pemancar dan penerima di tahta Tuhan terbuka dan siap pada hari Sabtu tanggal 19 untuk mengambil transmisi dari lokasi spiritual tertentu. Datang dan berdirilah di lokasi itu bersama saya. Semua orang kudus harus berdiri dengan tanggung jawab penuh atas masa depan kekal Anda sendiri dalam tekad Anda untuk berjalan ke akhir perjalanan bersama Tuhan. Ya, saya ingin semua orang kudus sekarang dibungkus dengan rasa tanggung jawab itu. Anda bertanggung jawab atas masa depan kekal Anda sendiri. Tindakan Anda, sikap Anda sangat penting. Saya ingin semua orang kudus berdiri dan tanggung jawab penuh atas masa depan kekal mereka sendiri dalam tekad Anda untuk berjalan ke akhir perjalanan bersama Tuhan.
dan semua orang kudus harus mengambil tempat mereka sebagai mitra penuh dalam tujuan kongres yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kongres tujuan. Tuhan menetapkan tujuan itu dan mulai menanam benih itu 30 tahun yang lalu. Tujuan itu telah menjadi panen besar-besaran di hati orang-orang di seluruh dunia. Dan saya ingin setiap orang kudus mengambil tempat Anda sebagai mitra penuh. Ini kongres Anda, ini misi Anda. Tuhan bergantung padamu, jadikan itu penting. Semua orang kudus harus merasa diberdayakan oleh penatua sendiri Anda untuk berdiri dengan otoritas di samping mereka dalam melaksanakan tujuan ilahi. Dan saya itu ini dilakukan tepat di tengah pertemuan Anda, di tengah pertemuan Anda baik secara online atau secara langsung. Dan saya ingin kesadaran ini menimpa Anda sendiri sekarang. Semua orang kudus Anda telah diberdayakan. Penatua sendiri Anda dengan senang hati memberdayakan Anda. Datang berdiri samping penatua sendiri Anda. Bersama mereka dengan otoritas dalam melaksanakan tujuan ilahi. Dan semua orang kudus kongres sekarang harus tahu dengan jelas bahwa ini seperti ledakan cahaya dalam diri Anda. Jelas sekali. Saya ingin Anda mendengar ini karena ini adalah salah satu motivator inti. Tangisan hati saya sendiri bahwa di kongres ini tidak ada yang bergerak tanpa orang-orang kudus. Dalam kongres ini tidak ada yang bergerak tanpa orang kudus. Tidak ada yang berharga, tidak ada yang penting, tidak yang bisa persembahkan pada Tuhan kecuali Anda bersama kami. Kecuali jika Anda penuh sukacita, kecuali Anda puas, kecuali Anda merasa diberdayakan, kecuali Anda tahu bahwa Tuhan menyertai Anda dalam kongres ini. Dan saya ingin Anda mendengar ini dari bibir saya ke dalam hati Anda. Di kongres ini tidak ada yang bergerak tanpa orang-orang kudus. Jadi mari kita bicara tentang TI atau transformasi imperatif sebentar saja. Nah, di TI Anda tahu bahwa kita semua berjalan melalui TI bersama pemimpinan orang kudus. Kita menjadi satu dalam pengalaman spiritual yang luar biasa ini. Saya berjalan melalui TI bersama Anda dan sekarang kita berjalan bersama dalam tingkat kedewasaan yang baru. Kedewasaan di dalam diri kita, kedewasaan itu tertulis sampai oleh Roh Kudus melalui proses transformasi imperatif. Kedewasaan itu ada di dalam hidup Anda. Itu menyelimuti Anda, itu ada padamu. Seluruh kongres Anda dapat mengatakan chiropractically disesuaikan oleh TI seperti chiropraktor yang menyesuaikan tubuh Anda dan mengembalikannya ke posisi semula. Tuhan ahli chiropraktik agung menyesuaikan kongres kita, membuatnya kembali sejajar, mengambil hal yang tidak selaras dan yang tidak berfungsi dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Segala sesuatu yang tidak selaras menjadi disesuaikan, hal yang tidak berfungsi disembuhkan. Di tingkat korporasi, di tingkat komunitas, di tingkat keluarga dan individu, hal-hal yang tidak berfungsi disembuhkan dan terus disembuhkan. Tuhan menyebabkan kita berdiri tegak secara vertikal. Dan saya ingin kita mengatakan ya untuk itu. Ya pada kenyataannya dan ya dengan iman. Tuhan menyebabkan gereja kita berdiri tegak secara vertikal. Keluarga kita berdiri tegak. Kehidupan individu kita berdiri tegak secara vertikal. Dan saya ingin kekuatan vertikalitas itu meledak keluar dari kita saat kita mengetuk. TI memberi kita vertikalitas dan saat kita mulai mengetuk, saya ingin kekuatan vertikalitas itu meledak keluar dari kita. Kebenarannya, kemurniannya, kebenarannya, rasa otoritasinya. Saya ingin itu menjadi tanggung jawab kongres kita saat kita bergerak maju dengan Tuhan untuk maju. Satu lagi grafik yang ingin saya bagikan dengan Anda. Saya ingin berbagi dengan Anda grafik yang kami sebut kerucut intensifikasi. Kerucut intensifikasi. Grafik inilah yang kami persembahkan kepada Tuhan tahun 2020 ini sebagai desain atau ekspresi dari sikap dan postur kami bergerak maju dari hari persembahan, dari hari persembahan global maju ke masa depan. Dan di masa di mana Anda dapat melihat di depan Anda kerucut intensifikasi.
dimulai dari ledakan hari persembahan global pada tahun 2019 dan kemudian Anda melihat kerucut itu berkembang seiring waktu, memberi Tuhan banyak kesempatan untuk mengawal kita saat kita menekan jalan menuju keabadian. Terus menerus mengetuk pintu Tuhan sepanjang 2019, 2020, 2021, 22, 23. Kita terus maju. Dan kami berkata kepada Tuhan, seperti yang Anda lihat dalam grafik ini, bahwa saat kita tetap di bumi dan terus bergerak maju, kita tidak akan mengalah, kita tidak akan mengurangi intensitas kita akan meningkatkan jadi lebih kuat, lebih menginginkan Engkau. Kami akan lebih sedikit menatap bumi, kami akan mengetuk pintumu lebih kuat lagi. Seluruh peradaban di bumi akan terus mengetuk. Jadi ketukan nomor 1 ini adalah pemenuhan dan awal dari pemenuhan dan berjalan di dalam kerucut intensifikasi itu. Dan saya ingin Anda menyadarinya. Maka kerucut intensifikasi ini dimulai pada hari persembahan global bulan Oktober 2019 dan ini diintensifikasikan dalam waktu singkat. Dan ini adalah hari iman. Sabtu 19 akan menjadi hari pemandangan. Ini akan menjadi hari untuk menahan hal-hal yang datang dari alam atas. Kita bersama sebagai satu peradaban berjalan sesuai dengan apa yang kita katakan yang akan kita lakukan kepada Tuhan. Kita akan berjalan dalam kerucut intensifikasi. Jadi ketukan nomor 1 ini sangat penting dan sangat penting secara spiritual. Jadi sekali lagi orang-orang percaya, saat berikutnya kita berkumpul bersama sebagai satu peradaban spiritual dan mengetuk pintu menuju keabadian adalah Sabtu 19 September 2020. Lebih banyak instruksi akan kami kirimkan kepada Anda saat kita bergerak maju. Hari semakin dekat. Tetapi hari ini, saat ini, dimanapun Anda berada, saya menginginkan pembebasan iman, kegembiraan, dan pengharapan di semua gereja kita di seluruh bumi sekarang ini. Inilah misi hari ini. Misi hari ini, tuntutan hari ini dari Tuhan adalah pelepasan iman, kegembiraan, dan harapan di semua gereja di seluruh bumi. Saya ingin awal yang menggugah hati terjadi di kita yang akan terlihat oleh Tuhan. Dan saya ingin penyalaan tanggapan, pengaktifan tanggapan dari surga. Saat kasih karunia mulai turun dan menjadi padat dan berat di udara. Saat kita bangkit untuk berseru kepada Tuhan sekali lagi. Saya ingin itu terjadi sekarang saat saya berbicara. Saya ingin hal itu mulai mengalir di kongres hari ini. Saya menahbiskan itu dan menyatakan itu. Saya ingin titik penyalaan dan surga mengalir ke bawah. Dan saya ingin Tuhan, pemulaan anugerah ketukan, mulai mengalir menuju bumi. Ditabiskan menuju bumi. Biarlah roh yang melayani mulai terbang melintasi dimensi. Mulai mencari kita dan mewadari Tuhan urapan dan pemberdayaan yang diperlukan. Dan semua hal yang kita butuhkan. Saya ingin selubung anugerah untuk ketukan itu mulai menjadi padat. Dan mulai menjadi berat dalam atmosfer spiritual di sekitar kita. Dan mulai jatuh dari surga saat kita melepaskan iman dan kegembiraan dan harapan di seluruh kongres ini di semua gereja. Hari ini, sekarang saat ini. Anda mengangkat tangan dan membiarkan iman dan kegembiraan Anda naik kepada Tuhan. Dan Bapa, biarlah kepadatan kasih karunia yang sesuai, kasih karunia yang benar, urapan yang kami butuhkan untuk menyelesaikan ini, untuk mulai jatuh dari surga dan menjadi padat dan berat dalam suasana rohani di sekitar kita selama beberapa waktu ke depan saat kami bergerak menuju 19 September. Saya berbicara langsung dengan penatua senior sekarang, para penatua senior yang terkasih. Inilah saatnya Anda. Inilah waktu Anda di mana Anda dipanggil. Saya tahu beberapa dari Anda pernah dipanggil beberapa tahun yang lalu. Dan banyak penatua senior Anda telah melewati masa sulit. Anda telah melewati tekanan. Tapi Anda tetap mempertahankan iman. Anda telah bertempur dalam banyak pertempuran.
Anda terluka tapi masih kuat. Pada penatua sendiri yang terkasih, pengelola anugerah bagi orang kudus. Mereka yang seperti yang kami katakan di TI, Anda memegang portal terbuka sepanjang hidup Anda, sehingga anugerah Tuhan sampai ke tempat yang benar-benar diinginkannya. Dari surga, melalui saya, melalui GCL, melalui kepemimpinan kongres, mengalir ke bawah, melalui para penatua senior, melalui pintu gerbang kehidupan benar Anda yang terbuka, hingga mencapai tempat yang diinginkan Allah dalam hati Tuan orang kudus dan Nyonya orang kudus dan kaum muda kita. Ini adalah jam Anda, penatua senior. Ini adalah waktu Anda dipanggil. Aku ingin Anda mendekat. Aku mengatakan pada Anda pendekatan datanglah ke depan pertempuran, pendekatan bangkit. Bagian dan kekuatan datanglah ke depan pertempuran, datang berdiri di depan barisan. Pimpin orang Anda, ini waktu Anda, inilah waktu Anda. Saya menyerahkan tanggung jawab ini dan menempatkannya di atas bahu lebar Anda. Jika pernah ada hari di mana orang-orang kudus perlu mendengar suara iman dan suara keberanian dari para penatua senior di komunitas mereka, inilah harinya. Inilah harinya. Ketukan nomor 1. Hubungan yang kaya dan fasilitas pengembangan Anda yang telah diciptakan selama transformasi imperatif akan digunakan oleh Tuhan sebagai saluran untuk anugerah mengalir ke bawah menuju orang-orang kudus. Selama TI kita membangun hubungan antara komunitas pengawasan dan fasilitas pengembangan kami di seluruh bumi, tersebar di seluruh bumi, dan semua fasilitas pengembangan kami membangun dan berkorban serta terhubung dengan Anda. Dan saya tahu Anda membangun hubungan. Hubungan itu sekarang menjadi saluran, koneksi baru, ujung syaraf baru, sinapsis baru yang melaluinya daya listrik dari anugerah ini yang masuk ke bumi akan mengalir. Tuhan telah mengatur ulang kongres dan badan kongres berfungsi secara berbeda, lebih gesit dan lebih kuat dan dapat mengambil lebih banyak tegangan karena arsitektur baru yang dipasang ini. Dan penatua senior, hubungan itu akan digunakan oleh Tuhan sebagai saluran untuk aliran anugerah ke bawah menuju orang-orang kudus. Tanggal 19 September akan penuh kemuliaan. Tanggal Sabtu 19 September 2020, waktu yang ditentukan secara unik di setiap gereja oleh para penatua senior pada waktu yang sesuai bagi Anda. Waktunya tergantung pada pilihanmu sendiri, tetapi tanggalnya diberikan olehku, Sabtu 9 September 2020. Pada hari itu kita semua akan berdoa bersama. Saya akan mengirimkan ada video untuk doa inti yang akan digunakan setiap orang pada hari itu. Dan kemudian orang-orang kudus dimanapun mereka berada akan berdoa dari tempat itu dalam semangat yang ditentukan oleh kutipan dari hari persembahan global di inti. Dan suara kita akan mencapai surga saat kita mengetuk pintu Tuhan sekali lagi. Jadi Bapa, saya menugaskan ini ke dalam hati orang kudus hari ini. Di seluruh dunia ini, Kau membangun kami, Kau menentukan lokasi kami, dimanapun kongres berada. Setiap manusia menggantikan kongres hari ini telah ditetapkan, ditempatkan di sana oleh-Mu. Engkau memiliki catatan, Kau tahu di mana setiap orang, Kau tahu setiap hati, setiap lokasi. Ini semua sudah diatur, ini tidak sembarangan. Alam atas telah merancang ini, dan kami berdiri di tengah-tengah arsitektur Tuhan. Maka hari ini, dalam nama Yesus Bapa kita, aku mengaktifkan proses ini di tengah-tengah kongres. Biar diaktifkanlah sekarang, biarkan anugerah mulai mengalir sekarang. Biarkan kekuatan dari surga turun sekarang. Biarkan roh pelayanan kita melintasi dimensi sekarang dan masuk ke dalam lingkup kehidupan kita. Membawa kasih karunia yang besar bersama mereka. Bawa bersama mereka berkat besar. Arahan yang luar biasa, bimbingan yang hebat, pemberdayaan yang luar biasa, kegembiraan besar. Semua sumber daya yang kita butuhkan biar mereka mengisi gudang roh di kongres sekarang. Saya menitip trompet untuk memberi isyarat dan mengesahkan pawai menuju maksud Tuhan. Saya menitip trompet sekarang, biar suara trompet, suara dalam roh memancar seluruh kongres. Dan saya mengizinkan pawai menuju maksud Tuhan sekarang. Bapa, kami mengangkat panji-panji iman kami menuju surga. Kami mengangkat panji-panji iman kami
panji iman menuju surga. Kami mengangkat panji iman kami, panji kegembiraan kami, pujian, penyembahan kami di seluruh pasukan kongres yang berkumpul. Dan kami berdiri di hadapan Anda, Tuhan, memegang dalam hati kami komitmen bersama berharga kami kepadamu. Bahwa kami mengangkat panji-panji kami ini, trompet kami, memulai prosesnya, tidak hanya untuk kongres kami, tapi atas nama seluruh tubuh Kristus. Seperti yang kau ingat, orang-orang percaya, kami terbesar di seluruh bumi. Orang percaya kami di kantong mereka di setiap negara, di setiap tempat seluruh bumi. Mereka berkomitmen pada Kristus, masih berjalan dalam iman, yang mengangkat mata mereka dalam Kristus dan berseru kepadamu. Atas nama seluruh tubuh Kristus, kami mengangkat panji-panji kongres. Dan kami biarkan suara doa kami, dan suara mobilisasi kami, pengadukan di bumi. Biarlah ada kegemparan di bumi seperti guntur yang keluar dari bumi ke telingamu saat kongres semua bergerak untuk mengetuk di hari lainnya. Jadi Bapa, kami menyatakan kongres sekarang sedang bergerak lagi. Dan kami berterima kasih atas bimbinganmu, atas pimpinanmu, orang-orang kudusku, penatua seniorku, oleh para pemimpinku. Marilah kita bangkit. Ayo pergi bersama. Mari pergi dan sekali lagi ketuk pintu keabadian. Dan ketuk ke pintu Tuhan. Aku memberkatimu. Ya, hampir 1 jam ya kita mendengarkan penjelasan ini, tetapi intinya Sabtu depan kita akan berdoa bersama-sama dengan seluruh dunia. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan kuota data supaya bisa mengikuti dari awal hingga sampai pada akhirnya. Dan yang lebih penting yaitu hidup kita ini nanti akan terangkat di surga dan Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Demikian ya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucapkan syukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama sekalipun secara online dan mendengarkan tentang pentingnya kami boleh berdoa bersama-sama, khususnya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, untuk mengalami sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di bumi seperti di surga. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir bersekutu bersama-sama pada malam hari ini, untuk Sari, untuk Dea, untuk Mita, untuk Santi, untuk Vina, untuk Karis, untuk Eldis, Iren, Ardi, semuanya Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu. Kiranya kami semuanya boleh mengalami segala berkat dari surga. Bahkan Oma Esti, Opa Teguh, saya, Bu Vera, juga Saka, yang tadi ada, kemudian live, dan kami berdoa untuk semua, dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia daripada surga boleh menjamah setiap kami. Kami berdoa apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan adalah gembala kami, Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kami, menurut kekayaan kemurahan Tuhan yang besar. Kami berdoa untuk keluarga, orang tua, sanak famili, dimanapun mereka berada, biarlah tangan kemurahan Tuhan juga beserta bersama dengan mereka. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kami pada hari ini, kami mohon kiranya berkat surgawi akan menghampiri kami semuanya. Terima kasih Bapa surga, inilah seru sembahyang doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kasih karunia berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan, amin. Oke,